Panjenenganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun mari kesempatan sak longgar-longgar kita menika mula nek nganti ora nggunakake kesempatan saya kok Ramadan keutamaan bulan Ramadan berlomba-lomba sami kepengin ibadah. Nila niki Gusti Allah menapa memberikan kesempatan membuka pintu surga wa sudah wa kulikan wa bulan lan masuk wangsul kaki kita ikut berpuasa sukuning dijogo aja nganti melangkahkan keperbuatan perjudian sebab nek mung poso sing mantap puasa lahir batin secara lahir boten kahal boten muncul ning secara batine awake dhewe ya kudu iso njaga sedaya anggota badan kita saking perbuatan dosa tuwin perbuatan maksiat Malayasin Habibina Udana Watan Maksir Ya Allah Ya Alamin Allahumma innaka afuun Tuhibbul afwa Tu'ana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sedot jebul. Mantap Pak Dedi. Mantap. Alhamdulillah. Lego. Pada sholat tarawih hari Jumat kemarin terkumpul Rp169.000. Pengumuman kedua, perolehan infak pada sholat subuh tadi pagi terkumpul Rp182.600. Untuk total sementara perolehan infak sudah terkumpul Rp351.600. Yang akan bertindak sebagai imam dan penceramah pada sholat tarawih malam hari ini yang berhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Yai Susilo kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Isya dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya, marilah pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kesyukuran kita karena sampai saat ini kita masih diberikan iman dan Islam sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat di pembukaan tadi, bahwa kita diingatkan sebagai orang beriman supaya bertakwa dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan iman dan Islam. Yang kedua,
marilah kita bersyukur karena sampai saat ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, yaitu bulan yang sudah kita nanti-nantikan. Bahkan kita sudah berdoa sejak bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Dan yang ketiga, kesyukuran itu karena kenikmatan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan puasa, dan juga insya Allah kita akan melaksanakan sholat taraweh secara berjamaah. Ibu bapak dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga ketakwaannya, yaitu dengan adanya bulan suci Ramadan. Mungkin kalau kita tidak ada bulan Ramadan, ya mungkin ibadah kita, mungkin amal ibadah yang lain, mungkin ya biasa-biasa saja. Tapi ketika bulan Ramadan, ini salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu peningkatan di dalam diri orang-orang yang beriman dalam hal beribadah itu sangat luar biasa. Kita lihat kalau biasanya malam hari ini masjid itu sudah kosong, tapi alhamdulillah di bulan puasa ini kita masih melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang yang beriman ini termasuk orang-orang yang mendapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, jadi panggilan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang dipanggil dan orang yang hadir ketika dipanggil oleh Allah. Nah, inilah kemurahan Allah kepada kita, bahwa di bulan Ramadan ini dalam surat hadis dikatakan bahwa setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka seluas-luasnya. Itu artinya apa? Artinya setan tidak bisa leluasa menggoda manusia. Kalau mungkin dari biasa ya, ketika kita mau beribadah sholat, ketika kita mendengar suara adzan, mungkin ya kita akan menunda, sebentar lagi ini nanggung pekerjaan. Yaitu yang menjadikan kita menunda itu ya karena ada faktor syaitan itu. Tapi ketika di bulan Ramadan kita dengan ringannya kita memenuhi panggilan Allah SWT. Nah, kemudian juga puasa itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dalam suatu Rasulullah bersabda, ada salah seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan kami ke dalam surga? Maka jawab Rasulullah, puasa adalah amalan yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nah, kemudian yang keempat, ya, bahwa puasa itu, orang yang berpuasa nanti di surga itu ada satu pintu yang namanya Ar-Royan. Nah, pintu Ar-Royan di surga itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai amal ibadah puasa. Orang yang berpuasa maka dia nanti akan masuk lewat pintu Ar-Royan. Nah, kemudian orang yang berpuasa, puasa juga bisa
puasa itu adalah bahwa nanti Allah yang akan membalas. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa amal ibadah setiap muslim itu nanti akan kembali untuknya kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku kata Allah. Jadi ketika seorang muslim berpuasa, maka nanti Allah yang akan membalasnya. Ini secara khusus memang ibadah puasa itu beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain maka itu akan kembali kepadanya. Namun ketika puasa maka itu adalah untuk Allah dan nanti Allah yang akan membalasnya. Itu ketika di dunia, dan nanti ketika menghadap Tuhannya maka dia juga akan mendapatkan kebahagiaan ketika orang yang berpuasa itu di hadapan Tuhannya. Nah, hadirin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah mumpung ini masih di awal bulan Ramadan, kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita, baik sholat kita. Syukur-syukur kita berupaya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Kemudian kita iringi dengan sholat-sholat rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dan kemudian mari kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini kita menjalankan sholat lail atau sholat tarawih 11 rakaat. Dengan demikian ketika kita melaksanakan sholat wajib 17 rakaat, kemudian sholat rawatib 12 rakaat, ditambah sholat lain 11 rakaat, maka genap 40 rakaat. Banyak keutamaan-keutamaan orang yang bisa melaksanakan sholat 40 rakaat dalam sehari semalam. Kalau wajibnya 17, kemudian rawatibnya 12, sholat lainnya 11. Syukur-syukur setelah bulan Ramadan kita bisa melaksanakan minimal 40 rakaat sholat. Belum nanti ditambah sholat duha dan sholat-sholat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini dan menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik dan menjadikan orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Sallu salatan lillahi wa rahmatullah. Nawaitu sawma wadi an adai fardi sahri Ramadana hati sanani imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah apa? Kalau makanannya aman. Cuma oke, nah Murahan ya, pecah-pecahan awal. sholat tarawih 207.000 rupiah. Wong ate sik entuk